sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya, oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Leo ya, tentang bagaimana kehidupan kalian dalam 1 bulan ke depan ya. Readingan ini sifatnya timeless ya, akan berlaku setelah kalian buka videonya pertama kali, oke? Dan seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general, jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya, ya. Dan energinya di sini vice versa, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu oracle-nya di sini, kalian punya ada Healer of Talk. It's time to clean up your life. Get rid of anything that clutters your space or makes you disorganized. People who take from you but don't give back should be released as well. You or another person involved in this situation is wise, insightful, and caring, has a wonderful sense of humor, and offer a lot of life experience. Oke, di sini juga ada take time to breathe out, ada inspiration, yes your idea is divinely inspired, take action accordingly to set it into motion. Oke, di sini ada lovers, privileged lady, ada Calvin ya. Dan sebagai konfirmasinya untuk tarot kalian punya The Tower, Knight of Cups, The Sun, Four of Wands, dan The World ya. Di sini juga ada Seven of Swords, Eight of Wands, Ten of Swords, ada The Death, dan Five of Pentacles. Oke, Leo, kita mulai dari kartu oracle-nya ya. Healer of Talk. Sepertinya selama ini kalian ini Leo ya, para Leo terlalu sibuk dengan kehidupan kalian ya, nggak cuma kehidupan kalian pribadi tapi juga dengan kehidupan orang lain, oke? Dan sebagian dari kalian mungkin selama ini menjadi andalan bagi orang lain ya, dimana beberapa orang yang mengandalkan kamu ini punya permasalahan dalam hidup ya, dan kamu selalu membantu mereka untuk menyelesaikan apapun yang menjadi permasalahan kalian. Oke? Kalian yang selama ini menjadi andalan dari orang-orang di sekitar kamu ya, tanpa kamu sadari membuat hidup kamu itu jadi tambah riuh ya. Riuh karena permasalahan kamu aja sudah cukup memusingkan ya. Ditambah lagi dengan kamu harus memikirkan permasalahan orang lain ya. Membuat hidup kamu itu menjadi lebih complicated ya. Lebih riuh, lebih memusingkan. Oke? Dan sayangnya lagi, sebagian besar dari orang-orang yang kamu bantu ini sepertinya nggak memberikan feedback yang sama atau paling enggak bisa bersikap kepada kamu itu sesuai dengan yang seharusnya ya, yang sepatutnya. Oke? Ibarat musuh dalam selimut ya, seperti itulah mereka, orang-orang yang kamu bantu ya. Mereka itu mau menggigit tapi tidak mau digigit. Oke? Ketika kamu susah, mereka seperti menjauh ya. Dan sebaliknya ketika hidup kamu lebih baik dari mereka, lebih berkelimpahan mungkin ya, mereka itu akan datang seperti laron. Oke? Laron di saat musim penghujan ya. Jadi sepertinya inilah kehidupan kalian saat ini. Oke? Kita memang harus membantu siapa aja yang membutuhkan pertolongan ya, tanpa mengharapkan akan mendapatkan imbalan dari mereka ya, karena upah kita itu
hanya kita dapat dari Tuhan. Oke? Tapi di sini kita juga harus bijak ya. Bijak dalam memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke? Banyak orang yang sebenarnya nggak berhak untuk mendapatkan bantuan ya, tapi bersikap seolah-olah mereka itu layak untuk dibantu ya, layak untuk mendapat pertolongan dari kamu. Oke? Jadi di sini kamu harus benar-benar jeli ya, dan bersikap tegas dengan lebih memahami siapa sih yang kamu bantu ini. Apakah dia benar-benar membutuhkan pertolongan kamu atau hanya memanfaatkan kebaikan hati kamu? Oke? Jangan sia-siakan berkat yang kamu miliki untuk orang yang tidak tepat, ya. Oke, Leo ya. Ini ada Healer of Talk, ya. Jadi kartu ini mengingatkan kepada kamu untuk saatnya buat kamu membersihkan energi di dalam hidup kamu, ya. Kalau selama ini hidup kamu ini penuh dengan drama, dengan keriuhan ya, dengan permasalahan yang begitu banyak ya, cobalah untuk mengurainya satu persatu ya. Dan jauhilah orang-orang yang hanya bersifat toksik buat hidup kamu. Orang-orang yang hanya mempersempit ruang gerak kamu ya, membuat kamu itu suntuk pikiran ya, dan membuat mood kamu itu jadi nggak menentu. Oke? Bertemanlah dengan orang-orang yang bijak, supaya kamu pun bisa belajar menjadi orang yang bijak. Oke? Jauhi orang-orang yang bebal, yang hanya akan membawa masalah buat kamu. Oke, Leo ya? Kita baik boleh ya, tapi kita diberi kebijaksanaan untuk bisa menilai siapa-siapa aja yang boleh kita bantu ya, karena banyak orang yang bersikap seolah-olah mereka itu layak untuk dibantu ya, padahal mereka itu bisa membantu diri mereka sendiri. Oke? Jadi lebih bijaklah dalam membagikan berkat yang kamu miliki ya, supaya berkat yang kamu dapat itu bisa kamu salurkan kepada orang-orang yang tepat. Oke, Leo ya. Di sini ada take time to breathe out ya. Untuk keadaan 1 bulan ke depan ya, mungkin kehidupan kamu belum ada perubahan ya, baik di segi ekonomi maupun di bidang lain. Oke? Tapi di sini terutama di perekonomian kalian ya. Tapi kalian gak usah down, gak usah pusing ya, karena hampir semua orang mengalami hal yang sama, oke? Dan kalian seperti yang lain juga akan dimampukan Tuhan untuk melewati masa-masa sulit ini, oke? Jadi yang bisa kalian lakukan saat ini adalah menjalani fase yang memang harus kalian jalani untuk saat ini ya. Dan cobalah untuk mengambil istirahat sejenak ya. Take time to breathe out, oke? Mungkin selama ini kamu sudah bekerja cukup keras ya, menggembleng atau memperkerjakan diri kamu dengan begitu kerasnya tanpa memperdulikan kalau jiwa kamu itu sudah lelah ya. Jadi ini saatnya untuk kamu rileks sejenak ya, melepaskan kepenatan pikiran kamu yang membelenggu diri kamu selama ini, oke? Pikiran yang sumpek hanya akan melahirkan pikiran-pikiran negatif, ya. Jadi perbaharuilah diri kamu, ya, dengan cara mengkuras ya semua pikiran-pikiran negatif yang memenuhi isi pikiran kamu, ya. Menggantinya dengan pikiran-pikiran positif yang bisa membuat hidup kamu itu bisa seimbang lagi. Oke? Ambil waktu untuk merenung ini ya, sebagai waktu untuk mereview perjalanan kamu ya. Jadi dalam perjalanan hidup itu kita perlu untuk beristirahat sejenak ya. Gak cuma buat
merilekskan badan dan pikiran kita, tapi untuk menyegarkan kembali isi pikiran kita, ya. Jadi kita bisa merencanakan perjalanan kita ke depannya, ya, dan merencanakan hal-hal yang mungkin nanti kita perlukan di perjalanan kita ke depannya. Oke? Review kembali perjalanan kamu sebelumnya, ya, supaya kamu bisa melihat kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kalian perbuat, ya. Lakukan itu untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu supaya ke depannya kamu tidak menemui masalah yang sama, ya. Jadi kamu bisa berjalan dengan lebih ringan, lebih mulus lagi, ya, tanpa mengalami rintangan-rintangan yang sama di kemudian hari. Oke? Di sini ada inspiration, ya. Yes, your idea is divinely inspired. Take action accordingly to set it into motion. Oke? Apapun yang ada di pikiran kalian saat ini, ya, ini mengenai ide-ide atau gagasan-gagasan yang sepertinya sangat ingin kalian wujudkan, ya. Mulailah untuk take action, oke? Lakukan langkah pertama untuk menghidupi ide-ide kamu ini, ya. Keadaan yang ada sekarang jangan mematikan semangat kamu, ya. Jangan mematikan ide kamu atau gagasan-gagasan kamu, oke? Kalau kamu saat ini punya ide atau gagasan yang bagus buat masa depan kamu, lakukanlah segera, ya. Jangan kamu terbelenggu langkahmu, pikiranmu hanya karena kondisi saat ini yang sepertinya kurang mendukung, ya. Jangan menunggu kesempatan itu datang ke kamu, tapi kamu harus bisa menciptakan kesempatan itu untuk bisa memberikan peluang bagi kamu untuk menghidupi apa yang menjadi gagasan kamu ini, ya. Jadi kamu harus kejar impian kamu, menciptakan kesempatan kamu sendiri supaya kamu bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kamu, oke? Tuhan semesta akan mendukung kamu, ya, dan melalui malaikat-malaikat penjaga kamu, dia akan membantu kalian mewujudkan apa yang menjadi impian kalian, ya. Oke, Leo, paham ya? Jadi untuk 1 bulan ke depan, mungkin perekonomian kalian belum akan mengalami perubahan yang cukup berarti, ya. Tapi tetaplah semangat, ya. Jangan kalian matikan ide-ide kalian, ya. Tetap kembangkan, tetap hidupi ide-ide itu supaya bisa membantu kalian mewujudkan apa yang menjadi impian kalian ke depannya. Oke? Teruslah kembangkan kreativitas kalian, ya, dan juga inovasi-inovasi yang bisa membantu kalian melancarkan kondisi perekonomian kalian yang saat ini sepertinya lagi stuck, ya. Jadi jangan stuck di permasalahan, tapi cobalah cari jalan keluar supaya kamu bisa keluar dari situasi ini, ya, sehingga bisa melanjutkan langkah kamu untuk mengejar impian kamu. Oke, Leo, ya. Sekarang kita lanjut ke asmara kalian, ya. Di sini ada lovers, ya. Ada privileged lady, ada coffin. Oke. Kalau kita lihat dari kartu oracle-nya, ya, dan juga di sini kartu tarotnya sebagai konfirmasi, sayang sekali sepertinya ini adalah kabar yang kurang baik buat kalian, ya, untuk asmara. Karena sepertinya seseorang yang sangat spesial buat kamu, ya, yang sangat berarti bagi kehidupan kamu, sepertinya kamu akan kehilangan dia, ya. Kehilangan untuk selama-lamanya, oke? Di sini the lovers, ya, ada privileged lady dan the coffin, oke? 3 kartu ini menggambarkan bagaimana orang ini sangat berarti buat kamu, ya. Dia ini adalah orang yang selama ini mengisi atau menemani hidup kamu, ya. Orang yang gitu spesial, ya, di hati kamu dan sangat kamu cintai, oke? Orang ini bisa pasangan kamu, ya, atau mungkin keluarga kamu, orang tua kamu, ya. Yang pasti dia adalah orang yang sangat kamu cintai, ya. Orang yang sangat berharga buat kamu, oke? Di sini ada the sun, ya.
Four of Wands. Jadi selama ini orang ini selalu mendampingi kamu, ya. Dia selalu memberi semangat di dalam hidup kamu, ya, dan selalu memberi keceriaan selama menjalin hubungan dengan dia, ya, atau selama dia berada di dekat kamu. Dan pencapaian yang kamu dapat saat ini adalah berkat dukungan dari seseorang ini, oke? Dan siapapun dia yang saat ini sangat berarti buat kamu, dia akan pergi dari kehidupan kamu untuk selama-lamanya, oke? Saya berharap readingan ini nggak resonate ya buat kalian. Dan apa yang saya lihat ini salah ya. Saya sangat berharap apa yang saya lihat ini nggak sesuai atau nggak terjadi dalam kehidupan kalian, oke? Tapi kalau memang ini yang terjadi di dalam kehidupan kalian dalam 1 bulan ke depan, ya, saya cuma bisa bilang bersabarlah, ya. Karena semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi, ya. Semua itu ada masanya, baik kebahagiaan maupun kesedihan, oke? Begitupun dengan orang yang sangat kamu kasih ini, ya. Sepertinya dia sudah menderita penyakit yang cukup berat ya selama ini, dan mungkin dia juga sudah berjuang ya, berobat ke sana kemari untuk supaya bisa menyembuhkan penyakitnya ini ya. Tapi sepertinya karena terbentur dengan masalah keuangan ya, atau memang penyakitnya yang sudah semakin parah, membuat akhirnya dia menyerah ya. Sungguh saya berharap apa yang saya baca ini salah ya. Tolong amini aja kalau readingan ini nggak resonate buat kalian, oke? Tapi bila memang seperti ini yang teman-teman alami, saya ikut berduka cita ya. Kehilangan orang yang kita cintai adalah memang sangat menyakitkan ya. Saya pernah mengalaminya 2 bulan yang lalu ya. Saat saya kehilangan ibu yang sangat saya cintai ya. Kehilangan itu memang sangat menyakitkan ya. Sumpah itu adalah hal yang sangat ingin sekali saya hindari, oke? Tapi justru itu juga yang nggak bisa kita hindari ya. Karena seperti tadi saya bilang, semua di dunia ini ada masanya, baik kebahagiaan maupun kesedihan ya. Kapanpun waktu itu tiba, kita harus sudah siap menerimanya ya. Dan di balik itu semua, Tuhan pasti punya maksud rencana yang baik untuk kehidupan kita ke depannya, oke? Semua yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah untuk sebuah alasan ya, yang hanya Tuhan yang mengerti. Yang kita bisa yakini adalah sesedih apapun rasanya kehilangan itu, pasti ada hal lain yang akan kita terima sebagai penggantinya ya, yaitu kesempatan yang baru, kesempatan buat kita untuk bisa lebih mengembangkan diri kita dengan lebih baik, oke? Mungkin saat ini ketika semua kesedihan ini terjadi, kamu mungkin belum memahami kenapa kesedihan ini harus terjadi, ya. Kenapa dia harus pergi, kenapa kamu harus ditinggalkan, padahal mungkin kalian punya banyak wacana-wacana ya, yang ingin kalian lakukan untuk menggembirakan atau membahagiakan seseorang yang kalian sangat cintai ini, ya. Tapi yang berlaku di dunia ini adalah bukan rencana manusia, ya, tapi adalah rancangan Tuhan, oke? Yang kita bisa lakukan adalah cuma pasrah, ya, dan bersabar, karena pada akhirnya nanti waktulah yang akan bisa menjelaskan kepada kamu apa yang telah terjadi saat ini, ya, dan untuk apa semua ini terjadi, oke? Sesuatu yang gak kamu pahami saat ini, pada akhirnya akan bisa kamu lihat ya, dengan jelas bisa kamu pahami dan bisa kamu mengerti seiring waktu berjalan ya. Ketika kehidupan kamu mulai bisa bangkit lagi, disitulah kamu bisa melihat dengan jelas apa maksud Tuhan dari semua kesedihan ini. Oke Leo ya, mudah-mudahan readingan yang menyedihkan ini tidak terjadi buat kamu
ya. Tapi bila ini terjadi, kamu harus bisa menerimanya dengan ikhlas, ya. Apapun yang kita alami di dunia ini adalah bagian yang memang harus kita terima, ya. Yang harus kita jalani dengan ikhlas, ya. Dan terus beriman atau berharap hanya kepada Tuhan, ya. Dan menyerahkan hidup kita di dalam kendalinya, ya. Jadi apa yang akan terjadi nanti, baik kebahagiaan maupun kedukaan, ya, jalanilah semua itu dengan ikhlas, ya. Dan percayalah, bila waktunya tiba nanti, kamu akan mengerti, ya, dan memahami apa maksud dari semua ini. Oke Leo, ya. Inilah readingan buat kalian untuk 1 bulan ke depan, ya. Dan readingan ini tidak akan resonate buat kalian semua Leo, ya. Ini hanya akan resonate buat sebagian dari kalian, oke? Jadi bijaklah menyikapi video ini, ya, dan hanya ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Oke Leo, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.